Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Akil Motasim Bilhaq, SHMH. Saya selaku mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak untuk perkara ini. Sebelum saya mau memulai proses mediasi ini, kepada kedua belah pihak agar memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari pihak penggugat. Baik, nama saya Arif Wijaksana dan rekan saya Muhammad Syaifullah. Kami dari pihak penggugat. Baik, kemudian dari pihak tergugat. Ya, terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Iqbal Lakidias dan rekan saya Dedi. Kami selaku tergugat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Bahwasannya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata yang diajukan pihak pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah sebuah alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Dalam dialog ini, saya bersikap netral dan hanya memberikan waktu kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahannya. Dan yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan yang keempat, dan apabila dalam negosiasi pada akhirnya menemui titik terang dari kedua belah pihak, maka akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dan berakhir melalui jalur mediasi. Bagaimana kedua belah pihak? Apakah setuju? Ya, setuju. Baik, kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin mendengarkan duduk perkara dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bagaimana pihak penggugat? Baik, jadi pada tanggal 21 Februari 2023 kami berempat dari pihak saya bersama Syaifullah dan pihak Bapak Iqbal dan Dedi, kami mendirikan kerjasama yang dinamakan PT Abu Bakar Sejahtera dengan hasil ketentuan yang mana pihak saya mendapatkan 30% dari hasil tersebut. Nah, kemudian 2 bulan terakhir pada Desember 2023 dan Januari 2024 kami malah tidak mendapatkan apa yang seharusnya kami dapatkan dari hasil tersebut sebesar 40 juta. Nah, disinilah makanya kami menanyakan kenapa kami kok tidak mendapatkan hak kami tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasan perkara dari pihak penggugat. Kemudian bagaimana dengan pihak tergugat? Baik, terima kasih moderator. Untuk penggugat di sini perlu kami luruskan. Dalam perjanjian tersebut memang benar adanya kami dengan pihak kalian melakukan kerjasama dengan saudara Arif Wijaksana dan saudara Syaifullah untuk membangun sebuah perusahaan yang bernama PT Abu Bakar Sejahtera. Perlu diketahui, kita memiliki 500 pekerja yang perlu diperhatikan. Mungkin saudara Arif dan saudara Syaifullah ini lupa bahwasanya perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Nah, jikalau memang di situ ada perubahan di situ harus adanya namanya sepengetahuan antara pengelola dan juga kami. Sedangkan di sini kami tidak mendapatkan informasi apapun tentang naik atau rugi atau keterangan tentang PT tersebut, PT yang telah kita jalankan sekarang ini. Saudara seharusnya tahu perkembangan perusahaan kita. Kita bisa lihat di sini pasal 4. Di sini dalam perjanjian kita dijelaskan
bahwasanya jika terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab daripada kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas kalau ada kerugian dalam perusahaan kita akan menanggungnya secara bersama-sama. Kemudian dalam perjanjian ini akan bertanggung jawab secara bersama-sama dan bukan satu pihak. Nah, di sini masalahnya, di sinilah titik masalahnya. Kenapa kita tidak mendapatkan informasi apapun? Kita sampai sekarang ini, sampai 1-2 bulan terakhir ini, kita dari pihak Saifullah ataupun saya tidak mendapatkan informasi apapun. Kenapa kita bisa tidak mendapatkan hal tersebut? Yaitu karena Bapak sendiri. Kenapa Bapak tidak bisa mengetahui apa aja yang terjadi di perusahaan kita selama ini? Padahal Bapak sendiri sudah ada campur tangan dalam perusahaan kita. Tapi kenapa Bapak tidak tahu itu? Nah, sedangkan di sini Anda sebagai pengelola, bukan saya. Seharusnya Anda memberi apa yang terjadi di sana, Anda yang memberitahu saya informasinya bagaimana. Ya saya bagaimana bisa tahu? Sedangkan saya ini bukan yang mengelola. Ya, walaupun saya ini pengelola, kami ini pengelola, Bapak juga seharusnya tahu tentang perkembangan. Bapak mungkin bisa mengecek dengan datang ke perusahaan kita dan mengecek bagaimana jalan perusahaan kita selama ini. Jadi Bapak tidak bisa semena-mena Bapak minta minta keterangan dari kami, hanya terus minta keterangan dari kami tentang perusahaan. Bapak juga harus inisiatif sendiri untuk datang ke perusahaan dan melihat sendiri bagaimana perusahaan itu berjalan. Baik, mungkin harap tenang kepada Bapak Arif dan Bapak Ibalul. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang apa yang sudah disampaikan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Di sini pihak penggugat tidak tahu tentang perkembangan perusahaan selama 2 bulan terakhir, yang dimana 2 bulan terakhir ini perusahaan mengalami naik turun, yang dimana hal itu juga mempengaruhi pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Dan pihak penggugat selama 2 bulan ini tidak mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati di awal pendirian PT tersebut, dan mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah. Ditambah lagi perusahaan harus membiayai 500 pekerja yang dipekerjakan untuk perusahaan, dan juga pihak tergugat merasa bahwa pihak penggugat telah tidak memperhatikan pasal 4 yang terdapat dalam perjanjian, yang mana jika terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, tidak di salah satu pihak. Bagaimana? Apakah setuju kedua belah pihak? Tentunya dari pihak kami ingin mendapatkan kompensasi walaupun tidak penuh, setidaknya ada konfirmasi dari pengelola. Dan dilihat dari perkara sekarang ini, sepertinya perjanjian yang awal kita buat, perjanjian di awal yang kita buat sepertinya kurang efisien. Jadi di sini saya ingin membuat perjanjian baru untuk merevisi perjanjian yang kita buat sebelumnya. Bagaimana Pak Tergugat? Dari kami sendiri sih setuju aja tentang apa yang ingin Bapak lakukan. Baik. Untuk waktu pembuatan perjanjian ulang, sekiranya ada waktu yang ingin ditetapkan sekarang? Kalau dari kita sendiri, jika lo memang ingin mengadakan pertemuan kembali dengan secara damai ataupun akan membuat perjanjian baru, mungkin akan kita sarankan tanggal 10 Maret. Bagaimana mediator? 10 Maret, bagaimana pihak penggugat? Untuk 10 Maret mungkin dari kami belum bisa karena ada jadwal. Setelah saya melihat mungkin kita akan ada kosong pada tanggal 20 sampai 23 Maret. 20 sampai 23 Maret. Apakah pihak tergugat ada waktu kosong dalam tengah waktu itu? Ya, tanggal 20 Maret akan kita datang kumpul. Kemungkinan tempat mungkin bisa di restoran Ayam Gepuk Global. Mungkin kemungkinan jam 10 pagi. Bagaimana mediator? Pada tanggal 20 Maret jam 10 di restoran Ayam Gepuk Top Global. Apakah pihak penggugat setuju dengan lokasi serta waktu? Baik, kita setuju. Oke. Baik. Berarti di sini saya akan membacakan ulang hasil mediasi kali ini, yaitu bahwasanya mediasi berakhir damai dengan agenda bahwa pada hari Jumat 20 Maret jam 10 pagi yang bertempatkan di restoran Ayam Gepuk Top Global,
akan dibuat pembuatan ulang perjanjian kerjasama serta penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Baik, terima kasih bagi pihak penggugat dan tergugat. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin cukup. Ke pihak tergugat? Cukup Itu, dari guys. Mungkin saya cukupkan proses mediasi kali ini dan diharapkan semoga kita mendapat kelancaran untuk proses selanjutnya dan juga agar semoga silaturahmi kita semua kita berdua tidak terputus. Maka saya cukupkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.